Ini soalnya udah saya siapin ya, masih kosong. Nah, ini petunjuk soalnya sudah ada di sini untuk kode pelanggan ya. Terdiri dari 6 karakter, yaitu X777 XX dengan ketentuan satu karakter pertama yaitu X untuk menentukan cara pembayarannya. Berarti yang ini, huruf T. Terus yang kedua, 3 karakter kedua, ketiga, dan keempat atau 777 untuk menentukan kota kirim. Berarti yang ini, 412. 2 karakter kelima dan keenam yaitu XX untuk menentukan jenis sayuran. Berarti yang BR ini. Nah, setelah kita tahu gambaran untuk pembagian kodenya, berikutnya kita akan coba mengerjakan mulai dari kota kirim. Tidak ada petunjuk yang detail mengenai kolom kota kirim. Kita harus pakai rumus apa? Di sini kita diminta untuk menganalisa sendiri. Sebaiknya pakai rumus apa untuk bisa menemukan kota kirimnya. Dan di sini kita dikasih clue ya untuk tabel bantu di sebelah itu ada tabel jenis sayuran dengan kode sekian. BR itu brokoli, SW itu sawi, KK itu kembang kol. Nah, terus sini ada kode tipe 105 Jakarta Pusat, 201 Jakarta Barat dan seterusnya. Nah, kalau kalian ngelihat dari tabel bantu ini, tabel mana kira-kira menurut kalian yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menampilkan jawaban di kolom kota kirim. Yang dicarikan kota kirim, ya kan? Terus tabel bantu yang ada kota kirimnya ini. Berarti yang bawah ya. Oke, fix yang bawah. Terus yang kedua, sebelum kita mulai memasukkan rumus, perlu nggak kita berikan nama dulu pada tabel bantu? Karena secara tabel bantunya kan terpisah nih di soal. Daripada nanti kita bolak-balik klik tabel bantu dan rumusnya nanti akan menjadi cukup panjang, saya sarankan kalian kasih nama dulu tabel bantunya. Saya blok ya semuanya dari atas, dari header sampai ke bawah, lalu kita berikan nama. Klik kanan, kemudian pilih define name ya. Tulisannya itu define name. Nah, ini gunanya untuk bisa membantu kita memudahkan dalam memanggil workbook atau area tabel bantu yang mau kita gunakan dalam rumus VLOOKUP nanti. Kita nggak perlu lagi nanti blok gitu kan ke sheets berikutnya, lalu kita blok nggak usah. Cukup pakai kode aja atau pakai workbook aja. Ini mau kasih nama apa? Oh, kota kirim. Baik, kota kirim ya. Ya udah, itu. Ingat, nanti kalau kita mau mengakses tabel ini, kita cukup mengetik saja kata kota kirim, itu akan sama dengan kita blok tabelnya. Oke. Berikutnya kita akan mulai masuk di sini. Di kolom yang akan kita jawab atau kita isi dengan rumus. Rumus apa yang mau dipakai, guys? Kita coba VLOOKUP dulu. VLOOKUP value meet. Nah, benar banget jawaban kalian. Jadi kenapa kita harus menambahkan value di sini sebelum meet? Agar nanti hasil dari pembacaan kode tengah kita yang kita ambil dalam hal ini 412, nanti bisa kita gunakan lagi untuk perhitungan selanjutnya di kolom-kolom berikut. Gitu kan? Kalau kita langsung ambil pakai meet saja, memang betul tampil di sini berbentuk angka 412. Tapi ketika kita hendak menggunakannya dalam kolom yang lain, kita mau hitung, dia nggak kebaca sebagai number, tapi kebaca sebagai teks. Kenapa? Karena dia gabungan dari kode. Cuman kita comot aja kan. Comot dari kode lengkapnya, kita ambil tengahnya aja. Makanya dia masih terbaca sebagai teks. Nah, dengan adanya value, akan membantu tuh mengubah format teksnya menjadi format value atau nilai yang nanti bisa dihitung kalau kita mau pakai di kolom berikutnya. Nah, berikutnya tinggal kita lanjutkan rumusnya. Setelah meet, apalagi guys? Kita klik kodenya ya, kode lengkap. Dalam hal ini adalah teks. Karena kita pengen ngambil kode yang ada di sini, kita klik dulu. Lalu, titik koma. Kemudian, star num-nya berapa? 2, betul. Kenapa 2? Karena yang mau kita ambil di sini kan adalah angka 412. Nah, star num itu kan definisinya adalah kode pertama dari hitungan awal. Gitu kan? Nah, kalau kode pertama dari hitungan awal itu letaknya ada pada hitungan kedua. T ini hitungan pertama, 4 ini hitungan kedua. Makanya di sini star num-nya 2. Lalu kita titik koma dan terakhir num charge. Num charge adalah nomor karakter. Ada berapa karakter yang mau kita ambil dari kode tersebut? Nah, betul, 3. Angka 4, 1, 2. Itu ada 3 kan? Betul, ditutup kurung dulu satu kali untuk meet-nya guys ya. Karena tutup kurung pertama ini kan untuk rumus meet ini. Nah, untuk tutup kurung kedua nanti untuk bisa mengunci meet-nya ini. Ya, biar nanti bisa sesuai gitu. Baru setelah ini titik koma ke table array. Nah, menyala kan table array. Nah, ini tabel bantu sekarang. Tabel bantu tadi kota kirim ya.
Ini kan tadi kan kita sudah kasih nama di sebelah, jadi kita nggak perlu ke tabel bantu sebelah, langsung aja ketikkan divine name-nya atau workbook-nya. Ini sama dengan kalian masuk di sheet tersebut lalu blok kolomnya, tabelnya, gitu ya, aktifkan. Titik koma, call index num. Ada pada kolom keberapa tadi yang kotak kirim guys di tabel bantunya? Masih ingat nggak kalian pada saat tadi membuat divine name? 2. Oke, 2. True or false? False boleh, 0 juga boleh. Sama ya. Jadi benar ya, boleh. Kenapa? Karena 0 dengan false itu sama saja. Kalau false itu dia dalam bentuk teks gitu kan, nanti munculnya seperti ini. Ya kan, exact match dia. Nah kalau 0 sama juga exact match pula, tapi dia berbentuk angka. Karena angka di dalam range lookup itu ada 2. Gitu kan, ada angka 0 untuk false, ada angka 1 untuk true. Dan kondisinya beda gitu kan. Kalau true untuk nilai yang mendekati, kalau false untuk nilai yang sama persis. Oke, ini dasar banget ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa. Kita tampilkan jawabannya dan kita coba cek dulu guys ya. 412 Jakarta Utara. 412 Jakarta Utara benar. Terus 105 Jakarta Pusat. Coba mana? 105 Jakarta Pusat betul. 201 Jakarta Barat. 201 Jakarta Barat. 335 Jakarta Timur. 335 Jakarta Timur betul. Sama apalagi tadi satu ya? 503 Jakarta Selatan. 503 Jakarta Selatan. Betul. Maka kita lanjut lagi ke kolom jenis sayuran guys ya. Jenis sayuran ini nggak ada petunjuk tertentu di sini ya di petunjuk soal, tapi ada clue-nya di sini di tabel bantu, coba lihat. Nah, ada di sini guys. Kolom kedua. Di tabel jenis sayuran. Tadi saya sudah define name juga ya, sudah kasih nama di sini, namanya sayur guys. Jadi kita nggak usah blok lagi, kita cukup panggil aja workbooknya sayur ya dari tabel soalnya. Nanti kita akan langsung terkoneksi ke sini. Oke, sudah dapat ya jenis sayuran di situ. Oke, jadi gimana guys? Kalau ada tabel bantu di sebelah yang modelnya vertikal kayak tadi, kita pakai rumus apa? Untuk bisa menjangkaunya dan tentunya akan menghubungkan dengan kodenya. Itu kode apa sih? Oh, kode ini BRSWKK. Mana nih? Oh, yang ujung guys, ujung. Ujung kanan dia tempatnya. VLOOKUP right. Coba kasih alasan dong ke teman-temannya. Kenapa kalian pakainya right? Kalau VLOOKUP kan udah jelas ya. Tabelnya tadi vertikal di sebelah. Tapi kalau right, tadi saya sudah jelaskan ya. Sudah tunjukkan juga. Di sebelah itu bahwa kode yang mau kita ambil itu BR, KK, SW gitu kan. Nah letaknya pada kode pelanggan itu dia di ujung kanan. Kanan dalam bahasa Inggris itu kan tuh right ya. Jadi kita pakai right untuk mengambil kode sebelah kanannya. Lalu kita masukkan teksnya yaitu kode pelanggannya yang utuh seperti ini. Titik koma, ada berapa karakter yang mau kita ambil? Mengambil kode 2 karakter, berarti 2 ya. Number charge itu adalah jumlah karakter yang mau kita ambil dari kode ini. Titik koma ya? Oke, titik koma. Lalu, table array-nya yang mana? Tabel bantu sayur, betul. Sayur. Nah, jadi kita nggak perlu ke sebelah ya. Cukup ketikkan aja workbooknya kayak gini. Nanti akan mengakses tabel bantu yang ada di sebelah. Call index name-nya berapa? Kolom keberapa? 2. 0 ya. Oke, 2.0. Betul sekali. Oke. Ini nanti akan kebaca nih. Oke, lanjut. Cara pembayaran. Kira-kira pakai rumus apa ini guys? Untuk cara pembayaran. Di sini nggak ada petunjuk ya. Tapi ada clue-nya. 1 karakter pertama guys. Untuk menentukan cara pembayaran. Berarti yang ini. T, C, T. C itu cash. Kalau T apa ya? Transfer, betul. Sama dengan if left. Oke, kita klik ya. Kodenya. Kemudian titik koma. 6 charge. Ada berapa karakter yang mau kita ambil tadi? 1 ya? 1 huruf T aja kan? Oke, sudah. Sama dengan tanda petik. Tanda petik apa? T. Oke, T. Salah. Ya,
Jadi T ini kita ngambil dari sini ya kode. Kalau saya baca jika satu karakter sebelah kirinya adalah T, nah gitu maksudnya. Maka Tikom apa? T tadi apa penjelasannya? Transfer ya. Transfer. Ya nggak sih? Titik koma. Selain transfer apa? Cash kan? Cash. Karena kan cuma ada cara pembayaran, cuma ada transfer sama cash. Jadi kalau dia bukan transfer ya udah pasti nanti cash gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi memasukkan kode C di sini. If left C6.1 sama dengan C titik koma cash, nggak usah, langsung aja cash gitu kan. Karena udah pasti selain dari T transfer ya udah pasti cash gitu. Ya kan? Oke ya, enter. Nah, kita langsung duplikasi ke bawah. Nah, ini dia, transfer. Kita coba cek dulu ya, samakan. T itu transfer, kemudian C itu cash ya, cash. Betul. Harga per kilogram kayaknya ada di sebelah deh, guys. Ini dia ada, benar-benar. Ini, harga sayuran per kilogram, ada di tabel ini. Berarti kita bakal menggunakan tabel kota kirim. Ini nama tabelnya kota kirim, guys. Kita nanti pengen ngambil berdasarkan kode tipe, nanti kita akan menyesuaikan harga brokoli, sawi, kembang kolnya. Gimana? Pakai rumus apa kira-kira, guys? Untuk bisa mengambil data yang ada di sini. Oke, harganya nanti kita ambil ya di sini. Ke tabel bantu. Kasih nama dulu ya. Gitu. Oke. Iya, terus kasih nama. Namanya. Jadi ini kan udah ada kota kirim, jadi berarti kita pilih yang kota kirim. Udah saya kasih nama kota. Oh, kota. Terus untuk ada. yang kolom itu Pak, yang atas brokoli, sawi, yang di D, E sama F. Nah itu ini mau mungkin dikasih nama apa? sayuran gitu mungkin. Sayurannya. Iya. Oke, sayuran. Terus untuk isinya itu yang tengah-tengah itu, itu mungkin apa ya, isi gitu atau apa gitu Pak. Isi aja ya. Iya. Oke, isi. Lanjut ke soalnya, berarti rumus X lookup. Terus lookup value-nya kita ke kolom yang ada kotanya ya. Iya, yang E itu Pak. Ini? Iya. Mungkin bisa di track sampai bawah gitu Pak. Begini? Ya di blok ya. Oke. Terus titik koma. Nggak perlu dikunci? Oh enggak Pak, enggak perlu. Nggak usah ya. Oke, titik koma. Terus kita cari lookup-nya, berarti masuk ke tabelnya apa ya tadi kok lupa. Kota kayaknya Pak ya. Kota ya. Apa yang mau diambil referensinya tadi? Oh ya, untuk kota ya. Kalau kota berarti kota, benar. Iya, kota. Kota. Terus habis itu titik koma X lookup lagi. Oke. Terus habis itu yang mana? Ini? Iya itu di blok juga mungkin ya. Iya. Oke. Titik koma lookup array-nya berarti sayuran. Oke, sayuran ya. Oke. Iya. Terus return array-nya berarti isi tadi Kak. Oke, isi. Iya. Harusnya udah. If not found-nya? Nggak usah. Iya. Ini eksak aja Pak, nggak apa-apa. Minus 1 apa 0? Minus 1 aja ya? 0 aja Pak, nggak apa-apa. 0 aja ya, oke. Terus tutup kurung berapa kali ya? 2 ya? Iya. Iya. Oh, kayaknya karena spill. Sebenarnya saya tadi pengennya kalau VLOOKUP itu bisa gitu, ternyata di VLOOKUP nggak jalan. Oke. Yang E6 itu yang sampai E17 itu itu dihapus E17-nya sampai titik itu. Itu
Terus yang G itu juga di ini. Iya. Oke. Oke, Pak. Semoga benar ya. Tapi ada satu yang not available. Ada berapa nih yang kembang? Oh, kembang kol semuanya kena nih. Tidak ditemukan. Coba. Kenapa ya? Oh, Ini itu nggak kayaknya ketemu ini. kena ini, Pak. Kena apa? Ada Oh, ada urap teks ya. ya wrap text kayak. Ini nih. Coba saya hilangkan ya. Oh, itu Oh, spasi, dia Pak. disambung. Iya. Oh, iya. Ada enter. Bentar, saya perbaiki dulu ya. Iya. Oke. Nah, udah muncul guys. Dari si kendalanya. Kita coba cek dulu guys ya kebenarannya. Ini brokoli kode apa ini di sini guys? Brokoli kode 412. 412 brokoli 10.500. Coba. 412 ya, brokoli 10.500 betul. Kemudian apa lagi? Yang kembang kol nomor 2. Kembang kol nomor 2 105. 105 kembang kol 9.500. Jawaban di sini betul 9.500. Satu lagi sawi yang nomor 3. 201 sawi 201 sawi 5.500. Jawabannya benar, mantap. Nah, sekarang kita mau mengerjakan biaya ekspedisi, diskon, total penjualan. Oke, saya kasih clue dulu guys. Untuk biaya ekspedisi itu ada ketentuan di sini. Ada 3 ya ketentuannya. Yang pertama, diisi dengan ketentuan Jakarta Pusat dikenakan biaya 42.000, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dikenakan biaya 37.000. Ada kata dan ya. Jakarta Utara dan Jakarta Timur dikenakan biaya 32.000. Terus nanti di sini juga ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu berarti dia kolom apa? Kolom kota kirim. Nah, ada juga kolom kota kirim, terus di sebelah tabel bantunya mengacu di sini juga ada kan tabelnya. Oke? Pakai switch ya? Oke, boleh pakai switch. Oke, switch. Kemudian apa lagi Kak Novia? Klik kota kirim. Oh, expression itu sel acuan gitu mungkin ya. Oh, iya. Kota kirim. Oke, sudah saya klik. Tikom petik Jakarta Pusat. Oh, untuk menjelaskan isi dari sel yang kita klik tadi ya. Tanda petik Jakarta Pusat. Oke. Yes, sudah. Tikom petik Jakarta Selatan. Oke. Ya, sudah. Tikom 37.000. Oke. Oh, itu untuk ini ya, parameter kedua. Tadi kan 42.000 pertama ya, yang kedua 37.000. Berarti yang ketiga nanti 32.000 ya. Tikom petik Jakarta Barat. Yes. Tikom 37.000. Oh, begini ya, diulangi ya. Oke, boleh. Tikom petik Jakarta Utara. Langsung 32.000 ya. Ya. Tikom petik Jakarta Timur ya. Oke. Yes, sudah. Tikom 30.000. Bismillah. Tukur satu kali aja. Lanjut. Kita ke diskon guys. Ya, diskon itu diisi dengan ketentuan jika jumlah terjual lebih dari 15 kg, maka perhitungan jumlah harga terjual dikalikan 10%. Sama dengan if. Terus yang mana yang diklik guys? Jumlah kan? Jumlah berarti ini. Jika jumlahnya lebih besar 15. Oke, boleh kita coba. Begini ya Kak Novia. Tikom dulu ya. Harga kali 5%. Lalu kita masukkan harganya ya. Harga, saya sudah klik ya, harga per kilogramnya. Lalu dikali dengan 15%. Gitu kan? Petunjuknya. 10% apa 15%? Coba lihat dulu soalnya. Oh, 10%. 10
guys, bukan 15. Oke, kita ganti dulu ya. 10%. Ya, sudah. Kemudian Tikom apa? 0. 0. Oke. Sudah. 0 ini untuk apa? Coba kasih penjelasan ke teman-teman yang lain dulu deh. Kenapa ada 0 di sini? Sementara di dalam soal kan nggak ada 0. Selain dari di atas 15, berarti 15 ke bawah berarti kan? Itu nanti nggak dapat diskon atau 0 gitu maksudnya. 0 itu ya sebagai pengganti dari nggak dapat diskon. Oke, nah ini dia 0. Kenapa? Karena jumlahnya tidak di atas 15. Coba kita cek. Nah, ini 15 ya. Kenapa 15 nggak dapat? Ya karena kan parameternya di atas 15. Nih coba lihat nih. Lebih dari 15. Berarti 15 nggak termasuk kan? Ya, berarti benar. Jawabannya 0 di sini. Nggak dapat diskon dia. Karena dia di situ jumlah yang terjualnya 15 doang. Harusnya 16 ke atas baru bisa dihitung dapat diskon. Oke, lanjut lagi yang terakhir guys. Total penjualan, rumusnya apa? Yuk. Nggak ada petunjuk di sini guys ya untuk total penjualan. Jadi kita menganalisa deh dari hasil yang sudah kita peroleh tadi. Nah, itu kita mau tampilkan total penjualan. Yang mana yang mau kita hitung di sini guys. Di sini kan yang ada datanya diskon, kemudian biaya ekspedisi. Terus apa lagi? Harga per kilogram. Ya itu ya, itu 3. Harga per kilogram 1, biaya ekspedisi 2, sama diskon 3. Itu ada 3 parameter guys. Jadi kalau misalnya kita mau hitung pakai aritmatika aja kan ini. Ayo. Harga tambah biaya ekspedisi dikurangi diskon boleh. Sama dengan harga ya per kilogram. Kemudian jumlah ini. Kemudian kita kali dengan harga. Oke, boleh pelan-pelan ya. Harga mana harga? Harga per kilogram. Terus tambah biaya ekspedisi yang ini dikurangi diskon. Ini diskon ya. Oke, boleh. Kita enter dulu, nanti jawabannya akan muncul. Ayo, total seluruh penjualan. Nah, ini kita pengen ngerekap nih guys. Zoom ya. Ya. Oke, area yang kita blok apa? Ini karena yang diminta adalah seluruh penjualan, berarti total penjualan kan? Ini ya. Saya enter, nanti hasilnya akan muncul. 2.128.000 itu dari penjumlahan keseluruhan ini ya, kolom di atas. Berikutnya, total penjualan tertinggi. Max ya. Oke, max. Sama ya, area blockingnya kita ambil dari kolom total penjualan karena kita pengen memunculkan satu nilai yang paling tinggi dari area atau range yang sudah kita blok ini. Nah, dari yang kita blok tadi ada satu tuh nilai yang paling tinggi yaitu 268.800 letaknya di sini. Ada lagi terendah guys, rumusnya apa? Terendah. Min, wih ada yang langsung komen banyak-banyak tuh. Max, min, average, ya udah. Nggak mau komen banyak-banyak dia guys. Langsung beruntun ya. Saya nggak usah nanya aja deh, langsung aja sudah. Karena kalian sudah komen lengkap nih. Lulus. Nah ini ada permintaan untuk merekap brokoli. Jumlah brokolinya berapa? Jumlah brokolinya berapa? Karena kalau di sini kan datanya jumlah brokoli itu berapa? Oh ini ya, ini brokoli ini kan ada beberapa jenis nih. Ini yang kode T ya, dia 15 brokoli juga. Ini 19, ini 15, ini 10. Itu harus dijumlahkan semua. Masing-masing tipe ya atau jenis sayuran itu dijumlahkan. Total dari brokoli itu berapa yang terjual gitu kan? Nah, itu yang pengen direkap di sini. Pakai rumus apa? Sum if. Ya. Blok jenis sayuran. Oke, jenis sayuran kolot ya. Udah, perlu dikunci apa Anda? Area range-nya yang sudah kita blok tadi. Kunci F4 ya. Titik koma, kriterianya apa? Klik brokoli yang ini ya. Oke, ini sebagai kriteria. Kemudian sum range-nya jumlah. Oke, jumlah. Kunci lagi ya. Oke, sudah. Mantap. Kita tes, jawabannya 59 benar ya. Jadi total brokoli itu di semua tabel ini itu 59 ya. Hasil dari 15 tambah 19 tambah 15 tambah 10, 59. Begitu juga dengan sawi ya.
akan menjumlahkan berdasarkan jenis sayurannya. Sawi berarti ini ya 12 tambah 14 tambah 20 hasilnya 46 dan seterusnya. Sekarang total penjualan guys. Sama ya. Sama, kita boleh kopas saja rumusnya berarti. Kopas rumusnya. Lalu di sini kita paste. Yang mana diganti guys? Jumlahnya betul. Jadi summaries-nya kita ganti menjadi total penjualan. Berarti yang ujung ya, yang ini. Total penjualan kan? Ini saya blok. Oke, sudah. Sudah terganti ya. Kita kunci F4. Lalu enter. Maka nanti akan muncul total penjualan brokoli itu adalah 822.300. Sawi sekian, kembang kol sekian. Dan ini sudah benar. Oke? Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya.